Aduh. Ngomong-ngomong kalau melakukan hubungan intim sama pasangan kamu ya, itu berapa kali? Ukuran Lebih tahan fantastis lamanya atau durasi? Halo teman-teman sehat, selamat datang di channel kami di OKB, Obrolan Kesehatan Berisi. Bersama saya Darmawan, dan tentunya pada episode kali ini kita akan ngobrolin tentang yang namanya nymphomania. Kalau di episode-episode yang sebelumnya kita kan banyak membahas tentang problem-problem seksual pada pria atau pada laki-laki. Tapi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya nymphomania. Apa sih itu nymphomania? Nah, ini yang akan saya bahas dengan bintang tamu saya. Dan kali ini saya sudah kehadiran, ini Macan sudah datang ke sini, saya datangkan. Kenapa saya bilang Macan? Karena ini mama cantik. Nah, teman-teman saya bisa lihat nih, di sebelah saya sudah ada Yeyen Lydia. Halo dok, apa kabar? Aduh. Kalau sudah ngobrol sama Yeyen ini kayaknya ada yang bergetar ini ya. Oh iya dok, handphone siapa yang nyala? Yen, apa kabar? Baik. Sehat ya? Baik, sehat. Sekarang ini banyak aktivitasnya ngapain? Aktivitasnya masih seperti biasa ya, saya ya betul-betulin genteng. Seperti biasa apalagi musim hujan gini, jadi agak repot juga saya. Wah, kalau yang betulin genteng kayak gini pasti teman-teman saya banyak yang nelpon ini nanti ya. Pasti yang gentengnya bocor minta nelpon ke Yeyen untuk betulin gentengnya nih. Saya nggak bocor pun dibocorin ya? Dibocorin. Kalau yang betulin tukangnya begini mah udah pasti cowok ngantri semua ini. Yeyen tahu nggak sih, pernah dengar nggak istilah nymphomania itu sendiri? Jujur belum pernah dengar. Belum pernah ya? Nah, artinya apa sih dok? Nymphomania itu adalah hypersex pada seorang wanita. Oh, kenapa harus dibedakan dong? Loh, gini, kalau hypersex sendiri itu kan istilahnya secara umum ya. Okay. Artinya semua orang dewasa, baik laki maupun perempuan itu bisa dikelompokkan, oh dia hypersex gitu. Tapi kalau pada perempuan sendiri itu disebutnya nymphomania. Kalau laki-laki ya kan itu ada juga setirisme sendiri. Apa kalau buat cowok? Setiris. Itu adalah sebutan laki-laki yang hypersex. Setiris. Hypersex pada pria, nymphomania hypersex pada wanita. Ya, karena nympho itu dari bahasa Latin artinya wanita. Maniak itu jadi perempuan atau wanita yang maniak gitu, bukan mancing mania ya. Tapi wanita yang benar-benar maniak sekali. Ya karena tapi sebelum lanjut lagi ngobrol dengan Yeyen, saya ingin ingatkan teman-teman yang ada di rumah supaya jangan lupa subscribe dan juga like dan juga tinggalkan komen, karena setiap episode OKB itu akan ada giveaway yang menarik. Wow. Yang kita akan berikan kepada setiap teman-teman sehat yang memberikan komen-komen yang menarik, itu pasti akan kita berikan giveaway. Ntar saya komen deh dok. Giveaway-nya macam-macam loh. Bisa berupa uang cash, ya kan, bisa berupa souvenir yang menarik, macam-macam. Bahkan kemarin kita juga sudah siapkan ada kaos-kaos dengan tema-tema kita yang menarik. Wow, nanti ada kaosnya ada tulisan nymphomania gitu ya dok. Betul ya kan. Jadi biar banyak orang mengetahui sebetulnya, karena di OKB itu kan kita seringkali mengulik tentang yang namanya ilmu-ilmu atau info-info kesehatan. Nah, kali ini kita membahas tentang nymphomania itu sendiri. Nah, Yen, kalau Yeyen ini kan sebagai seorang artis, seorang public figure di masyarakat, ya kan sudah nyemplung di dunia artis itu sejak umur berapa sih? Yeyen tuh mulai syuting umur berapa? Dari Yeyen belum punya anak sih. Waktu itu 98 tuh Yeyen majalah Aneka, waktu itu masih ada majalah Aneka kan. Iya. Juara fotogenik di majalah Aneka, abis gitu 99 2000 Yeyen syuting pertama kak. 98 tuh Yeyen udah mulai syuting. 98 udah mulai syuting. Itu mulai syuting di umur berapa itu 98? 98 kalau nggak salah Yeyen berapa? Yeyen masih muda banget waktu itu. Ini Yeyen pasti udah tahu pasti ya kan. Kalau saya jujur ngefans Yeyen itu waktu di salah satu televisi tayangan malam itu loh. Iya, kuis bisik-bisik ya. Tahu semua pada ngefans Yeyen pada saat Yeyen membawakan kuis itu. Oke. Jangan bilang kalau waktu itu dokter masih SD ya. Aduh. Ya kan itu populer banget ya. Terus akhirnya kan kesini banyak di komedi juga ya. Iya, lebih ke komedi. Tapi yang terakhir itu di IG kalau saya ikuti itu bagus ya, olahraga terus ya. Belakangan karena
usia mungkin ya dok waktu Hmm. itu. Terus kebetulan awalnya tuh anakku dia kan lebih tinggi dan lebih besar dari aku memang sebenarnya Oh, oke. gitu kan. Terus wah udah mulai gitu kan cewek gitu. Terus yaudahlah olahraga bareng aja lah, olahraga bareng. Iya. Ini memasuki tahun keempat nih Udah rutin. olahraga ya. Tiap hari olahraga. Seminggu? Sejak pandemi ini sih seminggu 3 kali paling. Seminggu 3 kali. Ya kan? Nah, kalau kedepannya ini kira-kira anaknya Yin sendiri juga mau diarahkan ngikutin jejak mamanya nggak? Kalau dia lebih ke nyanyi sih. Oh. Makanya dia ambil musik, dia ambil sound engineering musik di UPH. Mm-mm. Dia lebih ke situ karena buat dia kalau dunia syuting buat dia di kita Mm-mm. tidak profesional buat dia. Oh. Buat dia karena sudah jadi industri kan di kita syuting Iya. tuh bisa sampai pagi tiap hari gitu kan. Benar. Karena kalau dia biasa lihat di luar tuh syuting dulu, edit baru tayang Iya. gitu kan. Kalau di kita kan enggak. Jadi Iya. dilihat emaknya kerja dia bingung. Kok bisa ya? Cukup ya teman-teman sehat basa-basinya, langsung pada inti pertanyaannya nymphomania. Oh iya, dok saya mau ke toilet dulu. Jangan. Giliran mau tanya tentang yang namanya gairah langsung kabur dia kan ya. Ngomongin soal gairah seks. Oke. Ngomong-ngomong kalau melakukan hubungan intim Mm-mm. sama pasangan kamu ya, Mm. itu berapa kali? Sesering apa? Oh, yang jelas sih saya nggak pernah ngitung ya. Saking seringnya itu ya? Saking Saya seringnya nggak atau, pernah ngitung gitu atau ya. saking nggak pernahnya atau jangan-jangan gimana ini? Tergantung apa ya dok. Kalau sekarang mungkin karena kalau saya ya normalnya apa ya jauh bingung nih. Aduh, bohong nggak mancung kan sebenarnya. Kalau bohong makin mancung saya bohong terus sih. Normal sih dok, normal Normal aja. Artinya masih dalam batas yang wajar ya Iya. kan? Ya bisa mungkin seminggu 3 kali ya kan, tapi yang penting kan nggak sampai sehari berkali-kali ya. Oh saya sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Iya. Sehari? Karena kan nggak bisa lebih. Maunya sih 3-4 kali ya. Tapi kalau 3-4 kali saya takutnya gemuk. Oh, ini makan. Makan. Ini- Gitu. Oh. Enggak. Makan gitu. Kalau makan sehari 2 kali. Iya. kan? Ya mungkin Yang bisa besar. teman-teman saya juga bisa menganalisa sendiri ya, apakah itu benar juga OE-nya 2 kali juga ya, anggap aja lah pikiran laki-laki suka kemana-mana gitu. kadang-kadang Nggak itu. apa-apa. Ya Nggak kan? apa-apa. Pikiran kalian bebas kok. Yang penting gak nyenggol saya bebas. Karena yang namanya nymphomania itu juga ada hubungannya dengan berapa sering kita melakukan hubungan. Batasannya gimana sih dok? Karena kalau yang namanya batasan sebetulnya gini, kalau dalam penelitiannya, Normalnya. kalau buat laki Mm-mm. melakukan hubungan seks itu 21 kali dalam sebulan, Itu normal. ya kan? Bukan normal, itu Atau- sehat. Oh itu saya. Karena bisa menurunkan resiko kanker prostat buat cowok. 21 kali sebulan. Lah kalau yang nggak ngerjain berarti kanker semua dok itu. Karena laki-laki itu ketika usia 50 tahun, kan kalau wanita kan ada menopause, Iya. ya kan? Kalau laki-laki kan tidak ada andropause. Oke. Artinya sampai umur berapapun dia akan tetap memproduksi hormon testosteron. Yep. Nah, sehingga ketika umur 50 tahun, hubungan ritual seksnya itu berkurang, maka itu testosteronnya akan dirubah menjadi dihidroksi testosteron dan akan berpotensi menjadi kanker prostat. Oh. Makanya kadang buat para wanita, teman-teman, itu juga harus memahami ini supaya suaminya itu juga sehat prostatnya. Minimal ya kan seminggu 2 kali, 3 kali itu harus bisa melayani sebetulnya ya. Oh. Ya kan? Karena yang namanya wanita kan ketika menopause kan gairahnya juga mulai berkurang. Mungkin nggak sebergairah dulu, ya kan? Tetapi kembali lagi bahwa kalau wanita dibilang nymphomania itu berapa kali, itu sebetulnya lebih kepada kalau dia terlalu sering, sehari sampai 3 kali. Itu lama-kelamaan, orang peribahasa apa ya, tresno jalanan soko kulino. Orang itu suka karena sering ketemu, ya kan? Bisa jadi sakit karena sering melakukan. Jadi kayak misalnya orang itu kan ada fase yang namanya awal itu coba-coba. Iya. Ya kan? Jadi dia ngerasa kok enak, dia ngelakuin terus, lama-lama itu jadi penyakit. Kayak orang ngerokok, orang alkohol. Iya. Itu kan awalnya dia karena ajakan. Mm-mm. Coba, terus masuk fase excitement, dia masuk kok enak ya. Terus pas ada kondisional, baru nanti jadi kecanduannya, addictionnya. Nah sama nymphomania itu juga berproses. Kalau dia
awalnya dibiasakan begitu, lama-lama bisa mengarah ke sana. Ya kan? Nah, muncullah suatu obsesi kompulsif. Jadi dari dirinya tuh ada dorongan hasrat seks yang begitu tinggi sehingga sampai sehari itu dia aku harus, bahkan bukan dihitung sehari aku harus seks berapa kali enggak, tapi ketemu cowok itu pengen. Oh gitu. Iya. Jadi wanita yang nymphomania itu kayak ibaratnya nggak tahan lihat cowok gitu. Oh gitu. Termasuk kalau dia lihat kambing laki juga. Nah, itu fisiknya. Pokoknya laki gitu kira-kira. Oh gitu. Jadi pokoknya kalau lihat cowok mau, tiap cowok mau gitu. Iya, karena apa? Karena nymphomania itu bukan mencari kepuasan seks dianya. Karena lebih ke arah kelainan mental itu kayak kleptomania, orang suka ngutil. Iya. Kalau ditanya apakah dia puas dengan dia ngutil, dia ngambil barang orang, enggak. Itu udah kayak alam bawah sadar, dia kalau ngeliat barang nganggur punya siapa ya tangannya tahu-tahu serpet gitu ngambil. Nah sama wanita yang nymphomania itu teman-teman saya kalau tahu ya bahwa diteliti mereka itu ngelakuin hubungan seks dengan para pria itu sebenarnya mereka itu tidak mencari orgasme. Mereka itu tidak pernah mencapai kepuasan kenikmatan itu tidak pernah. Justru itu lebih kepada kelainan. Ya kan? Jadi mungkin karena nggak dapat kali Dok, karena mereka tidak pernah orgasme, jadi dia nyari-nyari terus nih di mana sih orgasme itu. Nah, dia salah taruh kayaknya. Coba dia salah, mungkin dia lupa taruh di mana, akhirnya dia nyari-nyari terus kan, akhirnya semua gitu loh. Nah tapi itu benar, salah satu penyebab wanita bisa nymphomania itu diawali dari fake orgasme. Jadi artinya dia mendapatkan pasangan yang tidak bisa memuaskan dirinya. Karena membuat orgasme wanita itu nggak gampang. Kenapa dia nggak ganti pasangan aja kalau gitu? Kok repot ya? Emang kayak handphone, kayak mobil bisa second langsung tuker tambah. Tapi Dok, kalau di kita kan kalau cowok ya Dok, misalnya cowok istrinya tidak bisa, dia bisa menikah lagi gitu kan. Iya. Kalau misalnya ternyata cewek punya suaminya nggak bisa, ya harus sadar diri dong, boleh dong harusnya. Tapi karena mungkin boleh juga itu ya artinya, tapi begini ya, kalau di Indonesia mungkin kayak budaya timur ya. Gerak siapa sih? Nggak tahu apa, saya lagi sibuk. Ini banyak orderan yang gentengnya bocor pasti nelfon gitu. Saya lagi sibuk. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin kalau saya perhatikan wanita itu kan lebih budaya timur. Tapi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini banyak. Makanya kan ada istilahnya kalau dulu kan cuman wanita simpanan gitu ya. Artinya wanita yang jadi objek. Tapi sekarang wanita pun juga lebih agresif. Artinya dia yang nggak puas itu melalui jaringan media sosial, ya kan sering saya bahas di episode sebelumnya. Itu kan ada pelakor, ada pebinor juga. Ya artinya wanita yang sudah punya suami pun ketika dia nggak puas dia juga bisa cari pelarian sebetulnya. Ya kan, dan ini juga merupakan suatu sinyal yang hati-hati buat para pria. Karena salah satu wanita yang nymphomania itu penyebabnya adalah karena yang tadi mungkin sudah singgung, itu sebenarnya nggak salah. Ketika dia nggak puas dengan pasangannya, belum mencapai orgasme itu tadi, dia bisa mencari-cari di luar dan itu lama-lama menjadi kayak kecanduan, ketagihan. Dan dia akan bisa mengalami fase yang namanya nymphomania tadi. Ya kan? Nah, awalnya cuma gara-gara hal sepele sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kan itu bisa diomongin sebenarnya ya. Iya. Bisa diomongin nggak sih sebenarnya? Bisa. Bisa kan? Bisa dibicarakan gitu kan. Memang harus terbuka. Karena 47% itu data dari angka perceraian di Indonesia. 47% itu adalah gangguan seksual yang tidak dikomunikasikan. Oh gitu. Itu angka perceraian di Indonesia itu 47% tertinggi, penyebabnya adalah karena masalah seksual suami istri yang nggak dikomunikasikan. Entah itu cowoknya. Jadi perselingkuhan ya. Yes. Ya kan. Nah seperti itu. Nah jadi kalau pribadi bicara tentang tadi hubungan ya kan, oke masih ya silakan diraba-raba. Kalau bicara tentang kepuasan melakukan hubungan, ya kan. Nah ini lebih suka main di area dada atau di daerah bawah dada? Ya rata lah Dok. Rata ya? Iya dong. Rata? Ya rata lah. Oh sama sebelah doang. Gimana ceritanya? Berarti yang lebih agresif kamu atau suami kamu? Kucing saya sih biasanya yang lebih agresif setahu saya. Kucing tuh Dok, ampe kucing lakinya aja lari-lari loh Dok, dikejar-kejar kucing perempuannya. Iya Dok. Lah ngapain ngurus kucing ya? Iya. Iya. Kalau ngomongin apa ya, agresif mungkin tergantung, kalau perempuan tuh tergantung moodi dan situasi biasanya ya. Kalau perempuan ya kan.
Nah kebetulan kan saya laki, Hmm. jadi saya bingung juga jawabnya. Kalau perempuan biasanya tergantung moodi gitu. Iya, iya. Itu tadi berhubung saya laki, saya jawabnya bingung. Hmm. Jadi ya saya bisa jadi agresif, bisa jadi juga enggak. Tergantung saya. Jadi artinya bisa dua-duanya ya. Saya bisa dua-duanya. Artinya bisa diem kayak gedebok pisang gitu bisa, ya. saya. Atau yuk lebih agresif lagi Bisa. kayak kaktus nyocok-nyocok ngono ya. Bisa, iso. Wes ra kebayang lah pokoknya aku lagi pengen ini ra kebayang lah. Oke. Nah, kalau ada berita nih yang mengatakan menurut kamu nih ya kan berita ini sebetulnya apakah ini mitos atau fakta? Nah, saya mau tes nih, mau tanya nih menurut Oke. kamu. Dikatakan di sini katanya wanita itu ya kan hanya dengan dirangsang atau area payudaranya, areolanya ya kan itu bisa orgasme. Mitos. Mitos. Berarti kalau ia sendiri dirangsang di daerah dada itu nggak bisa sampai orgasme ya? Enggak iso lah. Nggak bisa ya? Tangkep lah. Enggak belajar apa kemarin biologi. Sekolah enggak lulus nih kemarin. Iya. Nah ini benar ya buat teman-teman sehat ini benar. Jadi berita yang seperti itu sebetulnya nggak benar. Ya. Jadi wanita itu tetap kalau mau mencapai orgasme memang harus ada penetrasi, harus terjadi kontak fisik dengan organ vitalnya. Karena titik orgasme pada wanita itu terletak di organ vital wanita ada 3 titik. Ya kan ada di bagian luar itu di titik klitoris, terus kemudian di dalam ada titik vagina, di dalamnya lagi ya kan itu ada di titik serviks, ya kan dekat mulut rahim itu di situ. Nah jadi ketika laki-laki tidak terjadi penetrasi ya akan sulit atau bahkan nggak bisa Mencapai situ. mencapai orgasme, ya kan. Makanya disitulah kenapa kadangkala pria itu harus punya organ reproduksi yang prima, yang ibaratnya secara ya durasi, ukuran semuanya harus prima untuk bisa mencapai orgasme seorang wanita gitu. Nah, ngomongin soal ukuran, menurut kamu lebih puas dengan laki-laki yang punya ukuran fantastis atau yang punya durasi yang fantastis? Berarti kita ngomongin otot ya. Ukuran Lebih tahan fantastis lamanya atau durasi? Dua-duanya sangat dibutuhkan dok. Jadi saya agak susah ya milihnya. Ini kayak makan buah si malakama, dimakan mati ibu nggak dimakan mati bapak ya. Pertanyaannya nggak ada yang lebih bikin saya pusing gitu gak? Intinya dua-duanya enak ya. Dua-duanya penting buat Penting saya. ya? Dua-duanya Oke. penting. Karena gini kalau misalnya durasi doang kelamaan tapi nggak nyampe kan cumek ya. Oke. Buang-buang tenaga gitu. Oke. Intinya. Atau cuma ini doang tapi durasi nggak lama lebih buang tenaga. Oke, kalau memang harus memilih, Harus saya memilih. pilih durasi. Pilih durasi. Pilih durasi. Lebih pilih durasi Lebih ya. pilih durasi. Oke, itu benar. Itu jawaban seorang wanita itu nggak salah. Berarti kamu Betul. benar-benar wanita bukan cowok. Tadi kan kayak cowok. Aku laki Tapi gitu. saya transgender. Nggak mungkin, karena jawaban kamu barusan itu udah menunjukkan seorang wanita. Wanita itu kebanyakan di survei itu banyaknya nyari durasi sebetulnya, Oh gitu. ya kan? Karena apa? Karena untuk mencapai orgasme seorang wanita itu membutuhkan durasi 4 kali lebih lama dari laki-laki. Oh gitu ya. Iya, makanya kalau bicara kepuasan seks, pasti Berarti wanita. kalau salah siapa tuh kalau enggak? Berarti kalau kan wanita memang lebih lama dan lebih sulit gitu Iya, kan. betul. Berarti kalau nggak dapet tuh salah siapa? Nah, salah yang milih. Ya, Salah kenapa yang kamu mau? Aduh, mungkin itu yang harus. Jadi ini termasuk edukasi ya buat Iya. kalian para wanita ataupun para pria yang belum menikah gitu. Betul. Ya. Kalian harus mengetes diri kalian dulu. Iya, Berarti kan ya. betul. Karena wanita itu lebih susah. Itu sebabnya kenapa di luar sana lebih banyak orang jualan obat pria daripada obat wanita. Please deh. Iya benar. Itu betul banget. Karena memang wanita itu untuk mencapai orgasme itu ada 4 fase. Fase yang pertama itu adalah fase rangsangan, ada fase plateu, baru fase orgasme, terakhir fase resolusi. Lah untuk mencapai orgasme itu 4 fase itu harus dilewatin. Dan bayangkan kalau setiap fase itu dia butuh waktu sekitar 10 menit. Berarti 40 menit. Nah kalau laki-laki yang kena ejakulasi dini atau misalnya nggak tahan lama, lah kebayang itu yang disebut tadi fake orgasm. Makanya banyak wanita sebagai seorang istri itu ya seringkali berpura-pura di hadapan suaminya. Ya kayak tahulah film-film bokep Asia itu loh yang belum diapa-apain udah gitu loh ya kan. Itu saya bingung. Dia tuh enak apa sakit saya bingung tuh.
Nah itu kan sebetulnya pura-pura hanya untuk memuaskan si cowoknya, padahal sebenarnya dia enggak, ya kan. Nah jadi ya kalau kamu tadi bilang durasi ya itu memang hasrat wanita kebanyakan memang pengennya durasi, walaupun ada yang pilihnya adalah ukuran juga ya, artinya besarnya dan sebagainya, tetapi durasi itu yang lebih dipentingkan oleh buat wanita. Ya Oke, kan? para wanita di luar sana, mulai hari ini kita nggak boleh fake. Mau stres urusan dia lah, bukan urusan kita ya. Yang jelas nggak boleh fake. Kalau mereka merasa terzolimi, maaf, wanita lebih tangguh. It's okay. Ada berita lagi nih, mitos atau fakta. Oke. Katanya sperma laki-laki itu kaya akan protein. Jadi kalau ketelen itu bisa nambah protein nutrisi. Saya sih itu sih sebenarnya fakta ya, tapi saya lebih suka kalau itu menjadi mitos sih. Loh, boleh dong. Iya, boleh. Dong. Apapun jawabannya kan diterima di sini ya kan, ya kan. Diterima. Jadi ada proteinnya itu fakta Fakta. gitu ya. Tetapi mungkin bicara ketelennya ini siapa? Iya, itu mitos kayaknya. Saya lebih suka makan ikan sih. Iya. Please dah. Iya. Buat Jadi saya benar. itu ego aja. Betul. Egois, betul kan? Betul. Jadi lebih berbahaya ketelennya karena itu bisa terjadi penularan penyakit seksual juga seperti itu. Makanya ini juga memberitahu kepada teman-teman sehat bahwa kadang ketika melakukan hubungan itu tidak semua apa yang diinginkan pasangan harus diturutin. Betul. Please, jangan mau dibohongin. Hanya kan kadang itu tuh suka banyak banget yang ngomong, oh ini tuh bisa bikin Iya. kulit cantik gitu. Iya. Hai, please deh. Kalau cuma begitu doang jadi cakep, Yes. dokter klinik kecantikan nggak ada. Setuju, ya kan, ya kan. Jadi, ya. Oke. Next. Kayaknya puas ya ini. Atau jangan-jangan dulu ya ini jadi korbannya. Enggak dok, nggak pernah. Iya, betul. Jangan sampai karena ini juga mengajarkan buat teman-teman, terutama ladies ya. Iya, Jangan karena sampai banyak yang nggak tahu menjadi- tuh hal-hal betul. kayak gitu, banyak banget yang nggak tahu dan Yes. banyak banget berita-berita kan kalau kayak di IG, oh ini tuh proteinnya Iya. bagus, ini tuh. Benar. Aku ini yang ngomong siapa? Tapi Iya. seharusnya dari medis gitu Iya. ya, dari kedokteran atau sebenarnya harus segera memberitahu Iya. itu sih, ini salah satunya nih, Betul. salah satu gitu Iya. kan. Harusnya Karena lebih lebih banyak lagi banyak yang ngasih tahu nih. Bahayanya sebenarnya Iya. karena kan bisa ada penyakitnya, ya Iya. kan itu lebih mengerikan. Kita nggak tahu, dari itu. kan? Iya betul banget. Maka itulah kita tidak boleh ya kan Nggak melakukan boleh. itu, tidak boleh. Nggak boleh. Jadi dan itu juga salah satu yang bisa menimbulkan perilaku seksual yang menyimpang seperti nymphomania juga. Ketika hal itu akhirnya awalnya tadi kan coba-coba jadi si prianya melakukan buat wanitanya. Iya. Terus si ceweknya kan nggak ngerasa sadar gitu. Artinya, oh ya, yang ini tok ya. Oh gini ya. Terus lama-lama kayaknya kalau aku Kalau nggak nggak disemprot gitu, nggak nggak puas. puas gitu. Dan itu akhirnya berkembang nanti bisa menjadi suatu kelainan. Ya. Kalau minta semprot saya semprot deh. Nggak bisa, nggak tahu diri kali lo yang minta disemprot begitu, boleh nggak? Itu kan termasuk Mendingan- disemprot ya. Mending nyemprot kembang aja lah ya. Iya, itu Sekarang kan aja. lagi populer lagi masa tanam menanam nih. Please lah, harus lebih smart sebagai wanita. Iya. Oke. Ini pertanyaan buat Yin pribadi, ya kan? Nah, lebih sering kamu yang di atas atau yang di bawah? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Maksudnya tergantung kebutuhan? Ya kalau aku emang lagi, aku termasuk yang bagian yang susah memang. Jadi kalau aku emang lagi mau, aku harus di atas. Karena kalau enggak aku pasti nggak dapat. Oke. Ini juga mewakili juga. Berarti saya Perempuan lagi jawabannya. Oke, kalau gitu saya dibawa aja biar saya jadi laki. Lu enggak, maksudnya memang itu suara wanita. Suara wanita kebanyakan yang pernah saya undang selalu ngomongnya begitu. Artinya ini menjawab tadi bahwa wanita itu kan tidak mudah mencapai orgasme. Sehingga untuk mencapai Harus nyari kepuasan itu sendiri. dia harus mencari titiknya sendiri. Dan itu sah-sah aja menurut saya. Nah kan buat para lelaki juga tidak boleh egois juga. Karena malah justru itu kan memberikan kepuasan buat pasangannya ya. Malah penak lah nyambut gawe tadi. Menentak ya. Iya, malah penak lah nyambut gawe. Iya. Kalau kamu ngobrol kayak gini nih, kan kalau saya lihat kan anak kamu perempuan juga. Iya. Ya kan. Takut nggak dengan pergaulan anak zaman sekarang?
yang ngeri-ngeri sedap sih memangnya dok ya. Hmm. Jadi kalau dibilang takut pasti takut, Hmm. tapi mau gimana pun kan memang harus dijalanin ya. Hmm. Jadi aku lebih ke misalnya lebih ke ngasih, bukan mungkin bukan tipe orang yang kamu nggak boleh gini ya nggak boleh gitu nggak. Iya. Tapi tipe yang gini, nanti kalau kamu gini yang harus kamu lakukan ini. Hmm. Lebih ke gitu, karena aku lebih ke memikirkan hal buruk terlebih dahulu. Jadi Oke. kalau sampai misalnya, oh kalau sampai anakku begini, kamu hasilnya akan 2 Kak, ya kan? Antara misalnya hamil misalnya gitu atau gimana, nah itu yang harus dijagain gitu. Misalnya kamu udah siap belum gitu, kalau kamu mau begitu, it's okay mami, gak masalah, mau silakan. Tapi begitu hamil kamu siap tidak untuk tanggung jawab. Oke. Lebih ke situnya gitu, bukan lebih ke yang kamu gak boleh begini, kamu gak boleh gitu. Karena susah juga kalau anak sekarang digituin kan. Iya, Gitu. benar. Tapi untungnya anakku sih bebe aja sih. Tiap hari aku doain. Dia tiap hari, iya mami, iya mami. Tapi bagus juga ya, artinya hubungan kamu dengan anak kamu juga masih ada memberikan waktu. Itu setiap hari pasti ada komunikasi, ngobrol. Oh pasti. Pasti ya. Itu anakku tuh 20 tahun loh. Hmm. Cuma tiap hari masih kekepan. Oh. Jadi dia makan dikit-dikit, mami gosok punya kayu putih, mami. Aku pulang malam aja ditanyain dok Dan. Tanya, mami udah jam segini nih, mami kemana? Kok belum pulang? Oh. Wow, ya kan. Itu bagus menurut saya, luar biasa. Karena memang zaman sekarang apalagi anak perempuan, karena anak saya kebetulan tiga-tiganya juga perempuan. Ya kan, malah kalau kata bapak saya dulu, ketika anak saya nomor 1 perempuan, anak saya nomor 2, nomor 3 lahir juga perempuan, sebelum lahir itu bapak saya aja udah bilang gini ya kan, waduh anakmu wedok meneh, ya kan, perempuan lagi, waduh mending ngopeni anak wedus daripada ngopeni anak wedok. Gitu sampai saya tanya apa gitu ya, kok wedding anak kambing gitu ya. Saya bilang, karena gini kata ayah saya itu ya, kamu tinggal di daerah Jakarta, ibu kota, pergaulannya ya kita tahu sendiri lah, ya kan. Nah punya anak perempuan itu kan kita orang tua harus ekstra, seperti tadi yang ingin lakukan ya kan. Karena kalau enggak, kalau anak laki, karena ayah saya kebetulan orang pelabuhan, jadi dia kalau Badungnya tahu lah. Badungnya tahu, jadi dia ngomong, lek wong lanang iku ya, sak double kayak sing penting balik botol si utuh jadi. Lah lek wong wedok itu yang bahaya, kata ayah saya begini, lek isi ono opo-opo sampai belendung, sampai hamil itu ditempelengi juga nggak kempes katanya. Tapi aku nggak setuju sih dok kalau sekarang. Yeah. Sekarang ini justru lebih sulit punya anak laki-laki dibanding anak perempuan. Oh gitu ya? Anak perempuan permasalahannya cuma hamil. Oke. Satu itu selesai kan. Anak laki tawuran, narkoba. Iya. Oh iya benar. Pelecehan Seksual. sesama jenis. Oh sesama. Oh iya. Iya kan sekarang. Benar. Ya kan lebih banyak masalah Mana banyak yang dihadapi. gerbek yang kayak begitu. Betul. Yang tadinya dia di rumah aman-aman aja, ternyata dia punya kelainan. Iya. Ya kan itu. Terus kedua, nah sekarang banyak mama-mama cantik yang suka rondokan, itu lebih masalah juga kan. Iya, benar. Jadi lebih banyak sebenarnya masalah yang dihadapi kalau kita punya anak laki dibanding anak perempuan saat ini. Iya. Ya kan? Kalau aku punya anak perempuan misalnya kita ngomongin jelek nih, hamil, pilihannya kan lu mau terusin apa enggak? Selesai. Selesai habis itu. Iya benar. Dan perempuan lebih cepat belajar dibanding pria. Perempuan itu selalu belajar dari semua penderitaan, dari semua kesulitan yang ada dibanding pria. Aku jadi gini aja lah. Ya kan? Jadi buat aku lebih gampang gitu. Iya. Lebih gampang. Anak Masuk sekarang akal, lebih gampang betul. dibanding cowok. Betul. Iya. Karena untuk perempuan menyakiti diri sendiri itu lebih sedikit dibanding pria menyakiti dirinya sendiri. Iya, betul banget sih, betul. Ya kan, nah ini juga tambahan buat teman-teman sehat di OKB ini. Ya obrolan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat gitu ya buat teman-teman OKB. Ya kan, karena kita tadi sudah membahas tentang yang namanya nymphomania, supaya kita sebagai orang tua, nah ini kayak sendiri anaknya kan perempuan, udah tahu tentang kita ngobrolin nymphomania ya kan. Nah umur anak kamu 20 tahun itu umur berapa? Ya yang pertama kali ngomongin soal ya hal-hal yang berbau dewasa. Oh kalau itu mah dia kan kebetulan dari sekolah udah dapet sex education kan, pasti udah dapet gitu. Kalau Ian lebih ke yang misalnya kayak dulu pacaran, aku sih ngasih gitu kan, dimana orang tua lain misalnya nggak ngasih, aku mah ngasih aja gitu kan. Dulu sempat ditanyain, kok aneh sih orang mah belum boleh pacaran, kok kamu malah ngasih pacaran? Aku bilang aku lebih suka lihat dia nangis sekarang dibanding dia nangis besok kuliah. Oh, oke. Ya kan, karena pada saat ini sejauh-jauhnya
pacaran anak SMP, SMA segimana sih? Mm-mm. Kebaca kan, apalagi dengan sekolah sekarang yang dari pagi jam 3 jam 4 baru pulang. Ya kan? Kebaca lah, kebayang. Dibanding dia harus pacaran begitu kuliah di mana waktu senggangnya lebih banyak, sehingga yang bisa dilakukan juga lebih banyak. Betul. Ya kan? Kalau dia Iya. nangis sekarang, otomatis dia udah punya persenjataan sekarang, dia sudah bisa menjaga hatinya sekarang, sehingga pada saat nanti dia kuliah, dia ketemu orang yang salah pun dia udah bisa jaga-jaga. Oh, aduh, Iya. mama cantik banget dah ini ya. Wah, ya kan mantap ini ya kan ya. Aduh, yang jadi pasangannya puas ini. Didia anaknya mantap juga ya. Waduh, dibalik Lydia itu ternyata punya sosok mama yang luar biasa loh. Karena pengalaman Dok, dalam arti gini. Misalnya aku dulu misalnya terluka karena apa? Itu yang aku jagain ke anak aku. Otomatis Oke. kan gitu loh. Ya, berarti sempat terluka dulu. Ya pastilah. Pasti ya. Cuman kan aku juga tahu tipe anak aku. Kalau aku tipe yang misalnya aku tuh tipe yang begitu putus, itu aku akan setel lagu sedih sebanyak-banyaknya, aku akan menangis sebanyak-banyaknya, aku akan kasih waktu aku paling lama 1 minggu. Oke. Jadi aku boleh nangis 3 hari 3 malam, tapi habis itu aku harus stop. Oke. Tapi kan ada tipe yang tidak bisa seperti itu. Iya. Aku tipe yang misalnya, justru aku datengin tempat-tempat memori itu aku datengin justru. Gimana caranya? Karena yang bisa menyembuhkan luka adalah luka yang lebih dalam lagi. Wah, iya. Jadi aku datengin tuh tempat-tempat yang memori yang ini gitu kan, aku datengin gitu supaya aku lebih terluka, lebih nangis. Tapi habis gitu aku stop. Tapi anakku tipenya enggak. Ada tipe yang nggak mau, aku nggak mau ke situ, cewek banget gitu. Wah ini kayaknya kebayanya lama nih. Kalau terluka sembuhnya susah. Itu quote dari Teguh ya guys ya. Iya betul. Salam lemper. Salah satu cara untuk mengobati luka adalah pakai luka tadi. Dan kadang suka gitu. Memadamkan api tidak harus dengan air kan. Iya. Kadang dengan api juga. Dikasih api lagi ya kan. Tergantung orangnya. Jadi kita nggak boleh kaku lah kayak kanebo kering ya. Iya. Tapi itu benar ya, bahwa Betul, kan? kita sebagai orang tua, saya juga menyarankan buat teman-teman saya di OKB bahwa apalagi seorang ibu ya harus berani memulai ada pembicaraan Betul. orang dewasa dengan anaknya. Apalagi kalau sudah masuk usia hate. Artinya kapan sih waktu yang tepat? Ini banyak yang ditanya oleh teman-teman OKB. Itu adalah, Pak, kapan sih kita orang tua ngajarin sex education ke anak gadis atau anak cowok kita gitu ya. Itu ya ketika mereka sudah mimpi basah, ketika mereka sudah menstruasi, itu sudah kita waktunya mulai memasukkan obrolan-obrolan dewasa. Pemahaman-pemahaman tentang tadi ya, ajaran-ajaran kamu harus begini nak. Karena salah satu penyebab nymphomania itu ada beberapa persennya karena terlambatnya atau dia mencari info sendiri, bukan dari orang tuanya, dan itu yang lebih berbahaya. Ya kan? Iya Dan sih. itu bisa mengarah kepada kelainan nantinya ketika dia tuanya, ketika dia besarnya ya. Nah, Tapi kan anak sekarang juga nggak selamanya dia akan terbuka. Kayak aku misalnya selalu bilang, Kak, nanti kamu kalau udah ciuman kasih tau mami ya. Gitu. Dia cuma, apa sih mami? Geli mami, apa sih? Nggak apa-apa Kak. Pokoknya nih ya Kak ya, kamu boleh ciuman. Selagi ciuman itu tidak bikin kamu deg-degan atau gimana, berarti ciuman itu nggak ada apa-apanya. oh jadi menurut dia ciuman yang bikin deg-degan Itu yang bahaya. Itu yang Tapi kalau bahaya. cuman ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Oh, oke. Ya kan? Karena yang bahaya tuh itunya. Deg-degannya. Deg-degannya ya. Berarti kalau maaf jadi artis kan pasti ada adegan-adegan, ada Itu yang lagi saya tungguin. Nggak ada adegan drama gitu percintaan, berarti yang heran dah. oh udah lama atau Enggak pernah. Aku selalu dapetnya kan komedi kan. Oh. Selalu dapetnya komedi, jadi nggak pernah dapat drama yang gimana. Nggak waduh pernah. ini produser nih ya, ini dengerin nih obrolan hati dari Yeye Oh, Lydia nih. Ngetes mental. Harus disiapin ada adegannya yang begini. Ngetes mental gitu. Bentar lagi banyak nih yang dapat. Ngetes mental ya kan. Kalau lolos gitu kan, kalau nggak lolos ya udah mau gimana namanya. Ya, terakhir deh, tanggapan Yeyen terhadap wanita yang hiperseks. Menurut kamu, wanita yang hiperseks itu, ya kan, sebenarnya mereka itu sangat disayangkan atau seperti apa? Maksudnya, kalau kamu lihat nih, ada wanita yang hiperseks, nggak tahan tadi ya, nafsunya itu tiap kali ngeliat cowok, ya kan, bahkan kalau nymphomania itu dimanapun, kapanpun dia bisa melakukan. Melakukan. Oke. Pertama
sedih sih pasti ya. Hmm. Tapi maksudnya gini, ada banyak cara, hidup itu pilihan. Dan kita dikasih akal, kita dikasih pikiran untuk memikirkan semua jalan keluar. Sebenarnya kan itu berarti masalah dong. Betul. Si 9% itu masalah. Berarti yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluarnya, tidak mungkin tidak. Kalau misalnya permasalahannya yang harus dicari adalah misalnya, oh ternyata dia memang tidak bisa orgasme, tidak pernah mendapatkan orgasme, sehingga dia jadi hiper karena nyari-nyari. Oke, kalau kamu belum melakukan orang yang tepat, mungkin kamu bisa menemukan alat yang tepat. Oke. Supaya tidak merugikan siapapun, tidak merugikan diri sendiri juga. Ya kan? Betul. Iya dong. Tidak bisa menemukan orang yang tepat, carilah alat yang tepat. Oke. Alat itu kan nggak harus selamanya memuaskan nafsu, tapi juga Betul. memuaskan melalui pekerjaan. Betul, itu satu. Kalau memang dia memang nyarinya, oh aku tuh pengen tahu orgasme tuh seperti apa, misalnya dia udah cari aja alat yang tepat, beli banyak kok. Iya. Kan gitu. Oke, yang penting kan dia tahu, begitu dia tahu mungkin itu bisa mengurangi. Iya, betul. Iya kan, begitu dia tahu, oh seperti ini rasanya, oh berarti ibaratnya, oh gue udah gak bertelur laki lagi lah, gue mending dia aja nih gitu kan. Gak nyusahin juga, tidak akan menuntut bikin kopi, oke? Gitu. Jadi dibikin, cari aja inti masalahnya apa, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Aduh, mantap. Ini keren banget teman-teman ya, bahwa apa yang disampaikan Yeyen tadi itu menutup obrolan kita, bahwa setiap penyakit itu pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya kan? Orang sakit ada sebabnya, orang sehat ada caranya. Jadi tidak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Termasuk nimfomania bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah nimfomania dan ingin mencari solusinya bagaimana cara keluar, itu tadi yang sudah disampaikan, bahwa gali, temukan apa penyebabnya, Itu dulu. dan cari solusinya. Dan solusi itu tadi nggak harus melulu orang yang tepat, tapi bisa juga cari alat yang tepat. Nah, oke. Yeyen, thank you banget. Sama-sama, sudah hadir di terima OKB, kasih, sudah Pak mau berbuka tentang informasi-informasi di sini. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga lancar terus kerjaannya. Amin. Ya kan, semoga dapat banyak orderan Genteng bocornya. Dan tadi ya, itu yang mau dapat acara kissing. Drama. Pesanan dramanya juga. Ya kan. Dan jangan lupa teman-teman sehat untuk subscribe OKB dan juga tinggalkan komen di sini, karena setiap komen yang tentunya terpilih, yang komen yang menarik itu akan mendapatkan hadiah-hadiah giveaway yang menarik dari kita juga. Jadi saksikan terus supaya Anda nggak ketinggalan obrolan kami. Anda juga bisa tekan tombol lonceng supaya setiap nanti ada kita upload video-video terbaru, Anda nggak pernah ketinggalan karena akan ada muncul notifikasi. Ya, terima kasih. Saya Darmawan pamit. Sampai ketemu di OKB selanjutnya.